Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan yaitu perasap pemasangan nasogastric tube atau OGT. Ya. Jadi indikasi dari pemasangan NGT atau OGT ini adalah pasien tidak bisa diberikan makanan secara oral. Jadi kita memasukkan sebuah selang melewati hidung pasien. Nah, dari selang itu kita bisa memasukkan nutrisi, yaitu nutrisinya berupa cairan, ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari pasien. Ya, kita langsung aja ke persiapan alatnya. Persiapan alat: NGT, kateter, baskom, gel larut air, plester hipoalergik, klem, sarung tangan atau handscoon, handuk atau tisu, pen light, pH strip test patel lidah, korentang, stetoskop, dan handuk. Persiapan pasien dan lingkungan. Yang pertama, kaji kembali riwayat medis klien. Kedua, kaji kesadaran dan kemampuan klien untuk memahami prosedur. Ketiga, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Keempat, atur posisi klien semi-fowler. Kelima, berikan privasi pada klien. Pelaksanaan. Yang pertama, siapkan plester. Yang kedua, cuci tangan sebelum memulai prosedur. Pasien seperti ini dalam posisi semi-fowler, ya. Jadi ketika kita melakukan pemasangan NGT ini, posisi pasien adalah semi-fowler atau setengah duduk. Kita bisa mengganjal dengan bantal atau juga menaikkan tempat tidur bagian atas seperti ini. Jika tidak memungkinkan, kita bisa mengambil beberapa bantal untuk bisa dijadikan sebagai sandaran supaya pasien nyaman ketika dilakukan pemasangan. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alatnya yang kita gunakan, ya, yang sudah disebutkan. Kemudian kita langsung cuci tangan. Detik ya, jangan lupa. Terus kemudian setelah itu letakkan handuk di atas dada klien. Nah, ini kita umpamakan handuk, ya, handuk kecil. Jadi jangan handuk yang terlalu lebar juga. Ini kita umpamakan handuk, ya. Kita sudah melakukan izin pada pasien. Kemudian kita sudah privasi pasien. Kemudian kita hentangkan handuk di dada pasien seperti ini. Setelah itu letakkan tisu di jangkauan pasien. Nah, tisu di dekat pasien, ya. Seperti ini. Berdiri di sebelah kanan klien. Jika menggunakan tangan kanan, sebaiknya tangan dominan atau sebaliknya. Baik. Dengan menggunakan pen light untuk melihat keadaan nostril pasien, apakah ada benjolan atau luka. Meminta pasien untuk menutup nostril hidung yang satu menghembuskan nafas. Baik, kita akan menuliskan pada nostril pasien, ya, hidung, yakni kita menggunakan bantuan pen light seperti ini. Kemudian kita jempol diarahkan ke atas. Kemudian kita lihat apakah ada polip, benjolan atau lesi di sekitar daerah hidung sehingga tidak memungkinkan pasien untuk bisa dilakukan pemasangan NGT. Jika tidak ada, maka kita anggap pasien bisa untuk dilakukan pemasangan selanjutnya. Dan untuk memastikannya lagi, kita bisa menutup satu hidung, kemudian hembuskan. Kalau tidak ada masalah, hidung yang satunya ditutup, kemudian suruh pasien untuk menghembuskan nafas. Jika tidak ada masalah, berarti kita anggap pasien ini bisa dilakukan pemasangan NGT. Oke. Mengeluarkan NGT memakai korentang.
NGT-nya ini NGT dewasa ya. Kemudian kita masukkan, kita keluarkan NGT-nya menggunakan korentang. Korentang bagian atas ini adalah steril ya. Jadi kita seperti ini. Kemudian masukkan dalam bak instrumen. Seperti ini. Setelah itu Memakai handscoon. Kita bisa mengambilnya menggunakan korentang juga. Maaf ya, untuk pen light ini sebenarnya on steril ya. Jadi kita bisa letakkan di luar. Nah, ini kita bisa mengambilnya seperti ini. Ini bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi kita ambil bagian dalamnya, dipegang seperti ini, kemudian kita masukkan tangan. Kita cari yang jempol ya, langsung masuk. Nah, seperti ini. Untuk yang satu lagi, cara mengambilnya adalah dari luar, dari bagian luar ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan jempol seperti ini. Oke, sudah siap. Kemudian Ukur jarak dari ujung hidung ke telinga, kemudian ke prosesus hipohedius sternum dan beri tanda dengan plester. Oke, kita lakukan pengukuran dulu dari ujung hidung, kemudian ke telinga sampai ke prosesus sifoid, yaitu jika perempuan itu biasanya di bawah area mami ya. Itu ditarik garis ke arah ini ya, mendatar ya. Seperti ini. Kemudian kita tandai dengan jari kita proses sifoid. Kemudian kita tandai jari kita seperti ini. Kemudian jangan lupa kita beri plester. Seperti ini. Setelah itu gulung 10-15 cm ujung selang dengan ketat, memutari keempat jari. Seperti ini. Setelah itu oleskan gel pada bagian ujung distal selang plus minus 4 inches atau 10 cm. Kita keluarkan gel pada kasa ya. Kemudian kita oleskan secara perlahan mulai dari ujung sejauh 10 cm, sepanjang 10 cm ya, seperti ini. Nah, setelah itu beritahu klien bahwa insersi akan dimulai dan minta klien untuk menghiperekstensikan lehernya.
menghiperekstensikan leher, bisa kita memberikan bantuan ke leher pasien. Dagu agak menengadah ya, atau kita bisa juga menekan daerah dahi pasien seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita masukkan secara perlahan. Secara perlahan masukkan bagian ujung selang ke arah bawah melalui kafum nasi sampai ke rongga nasofaring. Ya Bapak, ya telan, ya telan terus. Kemudian minta klien untuk menundukkan kepala ke depan dan menelan sedikit air jika memungkinkan, atau menelan tanpa air saat selang masuk. selangnya macet, Mbak. Pause, Mbak. Sini. Minta klien untuk menundukkan kepala ke depan dan menelan sedikit air jika memungkinkan, atau menelan tanpa air saat selang masuk. Iya Ibu, iya Bapak, menunduk, sekarang menunduk. Oke, menunduk. Oke, telan terus nih, telan terus. Ya, telan terus. Nanti kalau mau muntah bilang ya Pak ya. Jika klien ingin muntah atau batuk, tarik selang sedikit, berhenti sejenak, dan biarkan klien rileks sejenak. Oke, Bapak mau batuk ya? Oke, saya berhenti dulu. Oke, gimana sekarang? Iya, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Pinter Bapak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Oke, sampai pada batas. Setelah itu tanyakan pada klien apakah klien merasa tidak nyaman pada daerah di belakang tenggorokan. Gimana Pak rasanya? Apakah ada sedikit kurang nyaman di daerah belakang tenggorokan? Enggak ya? Oke. Terus selanjutnya periksa daerah orofaring dengan sepetel lidah. Jika terjadi penggulangan di daerah tenggorokan, tarik selang sampai orofaring, lalu masukkan lagi pada saat klien menelan. Oke, sudah tidak ada penggulungan. Teruskan memasukkan selang sampai mencapai batas plester. Sudah, terus Meminta klien untuk bicara. gimana Bapak? Sudah ya? Enggak, ini ya. Sudah, ini muntah lagi ya? Oke, ini udah terpasang. Periksa kembali penempatan NGT melalui inspeksi faring posterior untuk adanya penggulungan selang, aspirasi isi gaster. Jika memungkinkan, gunakan pH strip test untuk isi gaster. Baik, untuk mengecek ya, untuk mengecek menggunakan apakah selangnya sudah terpasang dengan baik atau enggak. Ya, jangan lupa ujung NGT-nya kita tekuk seperti ini ya, tekuk seperti ini ya, supaya apa? Supaya tidak ada udara yang keluar. Kemudian kita masukkan seperti ini, atau bisa juga kita klem. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa letakkan, kita cek dulu. Kita cek apakah menggunakan stetoskop ya. Apakah pemasangannya betul apa enggak? Melalui menggunakan spet juga bisa ya. Spet
diisi udara ya, udaranya antara 10 ya, 10 seperti ini udara. Kemudian kita masukkan udaranya melalui ujung NGT yang terbuka tadi seperti ini. 20 aja nggak apa ya, supaya lebih terdengar. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan diafragma pada daerah processus xiphoid ya, processus xiphoid ini ya. Nah, sebelah sini. Kemudian setelah itu kita masukkan udara, kita dengarkan. Nah, apakah ada bunyi pluk gitu ya? Kalau ada bunyi seperti itu, berarti benar terpasang pada lambung pasien. Tapi jika tidak ada, nah kita bisa ambil sampel dari cairan pada lambung pasien. Ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa nih ikan ya. Kemudian kita bisa pakai menggunakan pH strip test ya. pH strip test kita masukkan ke cuci seperti ini, kemudian kita masukkan pH strip test itu semacam kertas ya. Nanti dia akan untuk mengetahui pH keasaman dari cairan yang kita ambil sampelnya tadi ya. Jadi kalau misalkan dia asam berarti benar ini dari cairan lambung pasien. Jika tidak berarti bukan berasal dari cairan lambung pasien ya. Yang ketiga, satu lagi untuk mengecek apakah sudah benar apa enggak, yakni dengan sekarang ini isinya, misalkan ini isinya adalah air ya, air DDT ya. Kita celupkan ujung dari NGT ke wadah yang berisi air. Kemudian jika terdapat gelembung-gelembung udara yang keluar dari ujung selang ini, berarti salah. Yang benar adalah tidak keluar gelembung-gelembung udaranya. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk mengecek apakah si selang ini sudah masuk ke lambung pasien atau tidak. Yang pertama, masih ingat menggunakan apa tadi? Suara bunyi pluk tadi ya, yang kita dengarkan melalui stetoskop. Yang kedua menggunakan pH strip test, dan yang ketiga adalah menggunakan ini percobaan apakah ada gelembung udara yang keluar apa tidak. Jika ada gelembung udara berarti selangnya masuk ke paru-paru. Berarti salah. Harus selangnya ditarik kembali. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa kita bisa menggunakan klem seperti ini untuk bisa mengunci. Nah, seperti ini boleh. Atau bila tidak ada klem, kita bisa menggunakan cara manual seperti tadi. Nah, ini ditekuk. Kemudian setelah itu ini dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Langkah selanjutnya, Lepas handscoon dan buang. dan buang. Setelah itu baru kita rapikan alat. Kemudian jangan lupa untuk mengevaluasi ya keadaan dari selang dari NGT pasien itu. Nanti Anda bisa menyesuaikan dari SOP yang sudah kami berikan. Oke, itu saja inti dari pemasangan NGT ya. Selanjutnya akan ada video lainnya yaitu pemberian nutrisi. Ya, oke, sekian dulu untuk pemasangan NGT. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.